warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu bagi kita. Semoga kita selalu diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada rekan-rekan kawan aktivis pemerhati Kabupaten Lahat, khususnya Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini Bapak Ibu hadirin sekalian, hadir di rumah podcast Inspirasi GRPKRI Kabupaten Lahat saudara kita Migwansa yang terkenal pemerhati lingkungan ini, yang sering bersuara di mana-mana tentang masalah lingkungan yang tidak sehat pasti. Nah, dengan adanya Pak Migu ini mungkin bisa menyehatkan lingkungan. Nanti kita dengar pendapat dari Pak Migwansa. Kemudian juga hadir dari aktivis pemerhati politik dan keamanan Bapak Aristoteles atau dia sering disapa Aying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Aying di rumah Inspirasi GRPK Kabupaten Lahat. Dalam hal ini juga didatangi oleh wakil masyarakat Jemelahat Ramlan Nani. Ya, terima kasih kedatangannya Pak Ramlan. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam beberapa hari, satu hari yang lalu atau beberapa jam yang lalu, kita ditimpa musibah yang tidak logis atau bahasanya tidak masuk akal. Tidak masuk akal karena kenapa? Yang jembatan yang sangat kokoh, bangunan di zaman dulu tahun 70-an itu terkenal besinya besi yang bagus, kualitas dan mutunya sudah teruji. Karena kalau tidak salah pesanan dari Jerman apa dari mana itu besinya itu kan. Jadi itu sebenarnya tidak bisa dikatakan bencana. Entah bencana tidak bisa dikatakan bencana. Ini adalah kerusakan yang disengaja. Nah, jembatan itu ambruk, ambruknya itu ambruk disengaja. Nah, jadi judul kita di rumah Inspirasi GRPK pada hari ini kita membahas jembatan ambruk di Desa Moralawai, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, intinya. Nah, itu kejadiannya itu pada 29 Juni sekira jam 23.45 menit waktu Indonesia bagian barat. Jadi kita mulai dari Pak Migu, pemerhati lingkungan. Kami izin mempertanyakan dan tanggapannya terhadap kejadian yang tidak masuk akal tadi. Robohnya jembatan di Moralawai. Oke, kami persilakan Pak Migu untuk menanggapi hal tersebut. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Bung Saryono yang pertama telah mengundang saya ke sini, yaitu dalam rangka membahas masalah Untuk pikiran yang menimpa fasilitas umum milik negara, yaitu jembatan Moralawai, dan jembatan itu merupakan milik pemerintah, milik rakyat, milik kita bersama, dan itu mempunyai tipe B jembatan itu. Dan dengan insiden itu banyak sekali pendapat-pendapat baik dari kawan-kawan aktivis, sebenarnya siapa yang salah, kenapa ini bisa terjadi. Nah, ini sangat menarik bagi saya, Bung Saryono. Jadi kalau menurut pengamatan saya sebagai pemerhati lingkungan di Kabupaten Lahat ini, memang ada benarnya apa yang disampaikan oleh Bung Saryono tadi, bahwa kejadian ini bukan musibah. Ini bukan musibah, bukan karena alam, bukan. Karena yang kalau kita perhatikan ini memang sengaja. Kenapa bisa kita katakan sengaja? Karena di sini
karena satu truk itu bisa mencapai 40 ton, belum ditambah dengan berat kendaraan sendiri. Lebih kurang 50 ton. Ya, lebih kurang 50 ton. Dan secara akal sehat saja, semua orang, semua masyarakat sudah tahu ini gara-gara truk itu, sehingga jembatan itu ambruk. Nah, siapa yang salah di sini? Ya saya tegaskan, yang salah itu pemerintah. Itu kalau perlu secara pribadi saja, yang salah itu pemerintah. Kenapa saya katakan demikian? Ya karena di Indonesia ini, ya, ada undang-undang jalan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 itu tentang jalan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Dan sangat jelas sekali, ya, jalan umum itu diperuntukkan untuk umum, bukan untuk khusus angkutan batubara. Nah, disinilah kesalahannya barangkali Bung Saryono, dan untuk mengimbangi supaya hal ini jangan lagi terjadi. Ya saya rasa pemerintah harus tegas, harus tegas, dan yang merusak itu harus bertanggung jawab. Dan ini saya jelaskan ya terang-terangan. Boleh silakan masyarakat siapapun dia yang ingin mengadukan masalah ini, mengadukan pemerintahnya. Para penegak hukum dalam ini kepolisian untuk memeriksa, menyelidiki. Karena kemarin kita sama-sama dengarkan di media itu, baik pembicaraan wakil gubernur, Pak Bupati, dan Pak Gubernur sendiri di media itu jelas bahwa ini ada pidananya. Nah, jadi berarti kewajiban itu baik menurut Pak Aris Udayas, siapa yang akan bisa menjawab atau menemukan pelanggaran pidana itu? Ya, penyidik lah yang bisa. Itu penyidik Pak ya. Yang bisa nanti mungkin dengan penyelidikannya, dengan penyidikan yang profesional, penyidik lah yang paling berkompeten untuk dapat menentukan pihak-pihak yang terkait dengan persoalan ini yang bertanggung jawab tentang masalah ini. Tapi jelas di sini sudah terjadi dan kulminasinya begini. Jadi intinya mobil yang di dalam itu harus dikandangkan. Itu Barang ini kan barang bukti. Polisi itu saja, karena akibat dosa